Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Negara kita merupakan negara kepulauan yang tentunya lautannya sangat luas. Salah satu moda transportasi yang pernah digunakan adalah perahu layar, yang kini keberadaannya telah tergantikan dengan perahu mesin. Berbentuk apakah layar perahu tersebut? Berapa luas bahan layar perahu tersebut yang digunakan? Layar perahu tersebut ini kalau kita perhatikan berbentuk segitiga. Dengan demikian untuk menentukan berapa luas layar perahu tersebut ini, maka itu berkaitan dengan luas segitiga. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita mempelajari tentang luas segitiga. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat menurunkan rumus luas segitiga. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan pasangan alas dan tinggi pada suatu segitiga, dan akhirnya dapat menghitung luas segitiga tersebut. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kalian adalah kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan alas, tinggi, dan luas segitiga. Mari kita mulai dulu dengan luas segitiga. Ini adalah jajar genjang. Ini adalah alasnya. Dan garis yang tegak lurus dengan alas adalah tinggi. Ini tingginya. Dan kalau kita ingat kembali, maka luas jajar genjang ini dirumuskan alas kali tinggi. Kemudian pada jajar genjang kita ini, kita buat diagonalnya. Diagonal ini akan membagi dua sama persis jajar genjang mula-mula. Lalu apabila kita gunting melalui diagonal tersebut, lalu bagian atasnya kita buang, maka bagian bawahnya berbentuk segitiga. Maka tentu luas segitiga ini 1/2 dari luas jajar genjang. Kita lanjut, luas segitiga berarti sama dengan 1/2 dari kita ganti menjadi kali. Kemudian luas jajar genjang ini dia tadi, yaitu alas kali tinggi. Inilah rumus luas segitiga yang kita peroleh, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Atau rumus ini dapat pula kita tulis luas segitiga sama dengan alas kali tinggi. Kemudian pengali setengah di atas ini, di bawah sini menjadi pembagi. Pembagi 2 berarti alas kali tinggi per 2. Catatan, alas dengan tinggi adalah saling tegak lurus. Dan alas itu sisi, sedangkan tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alas tersebut. Berikutnya kita menerapkan rumus luas segitiga di atas tersebut untuk menyelesaikan soal. Nomor 1, hitunglah luas segitiga-segitiga berikut. Untuk menghitung luas segitiga, tentu yang kita perlukan hanya 2 garis, yaitu garis yang saling tegak lurus. Garis tersebut salah satunya kita anggap alas dan salah satunya merupakan tinggi. Kalau kita lihat segitiga ABC kita di awal ini, tentu ini yang saling tegak lurus, yaitu AB yang biru dengan AC. Dengan demikian maka kita tulis AB tegak lurus dengan AC. AB adalah sisi, maka kita anggap dia adalah alas. Dan tiada lain pasangannya AC kita nyatakan sebagai tinggi. Sehingga luas segitiga ABC ini sama dengan kita menggunakan rumus ini, yaitu alas kali tinggi per 2. Kita tulis alas kali tinggi per 2. Berikutnya kita ganti alasnya. Alasnya adalah AB, tingginya adalah AC. Kemudian kita bagi 2. Selanjutnya kita ganti. Panjang AB digambar 3 cm, kita ganti 3. AC 4, kita ganti 4 per 2. 3 kali 4, 12. Kemudian kita bagi 2. 12 bagi 2, kita dapat 6. Karena satuannya adalah cm, maka satuan luasnya adalah cm persegi. Kita lanjut bagian B. Perhatikan mana kepasangan garis yang saling tegak lurus. Ini yang saling tegak lurus. Seperti huruf T yang dimiringkan. Maka kita tulis GF tegak lurus dengan HE. Di antara GF dengan HE, lihat di gambar, manakah yang merupakan sisi segitiga? Yang merupakan sisi segitiga atau tepi segitiga adalah GF. Dengan demikian GF lah harus dipandang sebagai alas. Maka GF sama dengan alas. Dan tidak lain pasangannya EH adalah tinggi. Sehingga luas segitiga EFG sama dengan kita menggunakan rumus yang pertama ini, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Kita tulis 1/2 kali alas kali tinggi. Berikutnya kita ganti. Alasnya adalah GF, kita ganti GF.
tingginya adalah EH, kita ganti T tinggi EH. Sama dengan berikutnya kita ganti panjang GF pada soal kita lihat 20, EH pada soal kita lihat 14, kita ganti 14. Berikutnya kita kali setengah kali 20 lebih mudah, kita dapat 10. 10 kali 14 dapatnya adalah 140. Satuannya juga cm persegi. Kita lanjut, masih nomor 1 bagian C. Hitunglah segitiga IJK. Ini segitiga IJK yang akan kita hitung luasnya, yang diarsir. Yang di luar ini garis putus-putus KL dengan JL hanyalah garis pembantu. Manakah garis yang saling tegak lurus? Ini garis yang saling tegak lurus. Antara garis merah dengan garis L terpisah, tidak bersambung, tetapi posisinya tegak lurus. Dengan demikian kita tulis IJ yang merah dengan KL tegak lurus. Lalu berikutnya kita menentukan di antara IJ dan KL manakah yang merupakan sisi atau pinggiran segitiga. KL bukan pinggiran segitiga, berarti tiada lain IJ ini yang pinggiran segitiga atau sisi segitiga. Dengan demikian IJ ini kita anggap sebagai alas dan tiada lain KL adalah pasangannya, yaitu tinggi. Sehingga luas segitiga IJK sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita lanjut, setengah kali alasnya adalah IJ, tingginya adalah KL. Berikutnya kita ganti IJ digambar panjangnya 8 cm dan KL panjangnya 12 cm. JL ini 5 cm dan JK 13 cm tidak digunakan. Kita lanjut soal kita. Setengah kali 8, 4. 4 kali 12 kita dapat 48. Satuannya juga cm persegi. Berikutnya nomor 2. Hitunglah keliling dan luas segitiga CDE pada gambar berikut. Ini dia segitiganya, segitiga CDE. Mari kita jawab. Pertama kita tulis dulu panjang yang ada, yaitu CE 15 cm dan DE 17 cm. Keliling, andaikan CD diketahui maka keliling sudah bisa dihitung. Dengan demikian kita tentukan dulu panjang CD. Caranya kita menggunakan papan induk triple Pythagoras. Yang kuning ini kita sebut dengan induk triple Pythagoras. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Induk triple Pythagoras bukan hanya 4 ini, tetapi banyak. Namun 4 saja pada kesempatan ini yang kita tulis. Tetapi yang 4 ini sudah banyak atau sudah dapat kita kembangkan. Cara mengembangkannya adalah kita kali saja dengan 2, dengan 3, 4 dan seterusnya. Kita kali 2 dulu. 3 kalau kali 2, 6. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Seterusnya sampai di belakang sini. 8 jika dikali 2, 16. 15 kali 2, 30. 17 kali 2, 34. Ini semua menjadi triple Pythagoras. Dikembangkan dari induk yang kuning ini. Berikutnya jika kita kali 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12, 5 kali 3, 15, maka 9, 12, 15 menjadi triple Pythagoras. Begitu seterusnya sampai juga 8 apabila kita kali 3, 3 kali 8, 24, 15 kali 3, 45, 17 kali 3, 51, 24, 45, 51, triple Pythagoras. Hasil kembangan dari induk 8, 15, dan 17. Cara membacanya begini. Triple Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Kebetulan soal yang akan kita jawab adalah berbentuk segitiga siku-siku, maka dapat kita menggunakan papan triple Pythagoras. Cara membacanya, perhatikan soal yang diketahui ada 15 dan 17. Berarti pada papan atau induk triple Pythagoras ini cari yang mengandung 15 dan 17. Ini yang mengandung 15 dan 17. Berarti tiada lain sisi ketiga segitiga tersebut adalah 8. Berarti panjang CD itu panjangnya 8 cm. Kita tulis CD sama dengan 8 cm. Karena sudah diketahui CD, maka pertanyaan pertama keliling sudah dapat kita hitung. Berarti keliling segitiga CDE sama dengan CE ditambah DE ditambah CD. CE 15, DE 17,
CD kita dapat tadi barusan 8. Kita hitung sama dengan 40 cm. Berikutnya, luas segitiga CDE sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alas dan tinggi sekali lagi adalah garis yang saling tegak lurus. Kita kembali lihat gambar segitiga kita, manakah yang saling tegak lurus? Ini yang saling tegak lurus. Benar, yaitu CD dengan CE. Maka itu merupakan alas, yaitu CD, dan tiada lain. Yang merah ini CE merupakan tinggi. Berikutnya kita ganti panjang CD 8, CE pada gambar adalah 15 cm. Kita ganti 15. Setengah kali 8, 4 kali 15. 4 kali 15 kita dapat 60. Satuannya adalah senti, maka satuan luasnya adalah sentimeter persegi. Berikutnya nomor 3. Luas sebuah segitiga 320 cm persegi. Perbandingan tinggi dan alas adalah 2:5. Berapakah panjang alas segitiga tersebut? Mari kita jawab. Luasnya diketahui 320 cm. Kita tulis rumus luas, yaitu alas kali tinggi per 2. Sama dengan 320 di kanan, 320 juga di kanan. Ini kita lanjut. Alas kali tinggi saja sama dengan 2 ini kita kali dengan 320. Kita dapat 640. Alas kali tinggi sama dengan 640 kita jadikan sebagai persamaan pertama. Lanjut lagi yang diketahui berikutnya, yaitu perbandingan tinggi dengan alas. Tinggi T banding titik 2 alas A sama dengan 2:5. Kita tulis 2:5. Jika perbandingan seperti ini, maka panjang tinggi dan panjang alas sebenarnya adalah mudah. Tinggal kita memasukkan faktor yang sama. Misalkan faktor yang sama adalah I, maka T itu sepanjang 2I dan A itu sepanjang 5I. Kita tulis berikutnya dengan demikian, panjang T adalah sepanjang 2I dan panjang alas sepanjang 5I. Karena alas ini di belakang, kepunyaannya yang di belakang. Berikutnya kita tulis persamaan pertama, yaitu alas kali tinggi sama dengan 640. Kita ganti alasnya, ini dia. Alasnya di atas sini 5I, kita ganti 5I. Tingginya 2I, kita ganti 2I. Berikutnya kita kali. 5 kali 2, 10. I kali I kuadrat. Kita dapat di ruas kiri 10I kuadrat. Di ruas kanan tetap 640. Kita lanjut saja. Harapannya kita menemukan nilai I. Berarti I kuadrat dulu. Sama dengan bilangan yang di ruas kanan, yaitu 640 dibagi dengan koefisien I kuadrat. Koefisien I kuadrat 10, berikutnya menjadi pembagi. Berarti I kuadrat sama dengan 640 bagi 10, kita dapat 64. Berikutnya I saja, tidak lagi kuadrat, maka di ruas kanan menjadi akar kuadrat. Akar kuadrat dari 64 adalah 8. Kita lanjut. I sudah kita dapat sama dengan 8 cm. Berikutnya kita lihat pertanyaannya, berapakah panjang alasnya? Berarti alas sama dengan, dari sini kita sudah tentukan alasnya sama dengan 5 kali I. Kita tulis kembali 5I. 5I artinya 5 kali nilai I. Nilai I 8. Kita tulis ini 8. Berarti 5 dalam kurun 8. Ini dibaca 5 kali 8. 5 kali 8 sama dengan 40. Berarti panjang alas segitiga tersebut 40 cm. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Untuk menghitung luas segitiga diperlukan alas dan tinggi segitiga. Alas dan tinggi saling tegak lurus atau ditulis seperti ini. Ini kemungkinan yang pertama, apabila segitiganya segitiga lancip, maka alas dan tingginya seperti huruf T. T yang terbalik. Ini alas, ini tinggi. Pada segitiga siku-siku, maka alas dan tingginya seperti huruf L. L siku-siku. Kemudian apabila dia segitiga tumpul, maka alas dan tingginya terpisah posisinya. Seperti ini. Lihat kondisinya apabila kita putar, maka alas dan tingginya perhatikan posisinya. Berikutnya kita tulis luas segitiga sama dengan alas kali tinggi, kemudian bagi 2. Atau dapat pula dalam bentuk penulisan lain, luas segitiga sama dengan setengah
kali alas kali tinggi. Selanjutnya latihan soal. Nomor 1, hitunglah luas segitiga berikut. Ini nomor 1 GHI. Kemudian lanjut nomor 2, hitunglah luas daerah yang diarsir. Nomor 3, diketahui luas, diminta hitung keliling. Berarti segitiga ABC ini tentukan dulu panjang BC. Cara menentukan panjang BC, gunakan luas, anggap BC alas, berarti AD adalah tinggi. Maka dari situ dapat kita tentukan panjang BC. Setelah tahu panjang BC, maka keliling sudah dapat dihitung. Nomor 4, ada dua segitiga, perbandingan alasnya 2:3 dan perbandingan tingginya 4:5. Berapa perbandingan luas kedua segitiga tersebut? Nomor 5, nomor terakhir. Seperti soal di pengantar kita di awal tadi, hitunglah luas layar perahu tersebut ini. Layar perahu tersebut ini berbentuk segitiga sama kaki. Ini kakinya yang di atas dengan yang di bawah merupakan kaki. Kaki itu sama. Maka ini tingginya 2 meter. Maka untuk menghitung luas layar perahu tersebut ini, kita anggap menjadi 2 segitiga. Ini dia segitiganya yang dihitung luasnya. Kemudian setelah dapat segitiga biru ini luasnya, tinggal dikali 2 karena bagian bawah sama dengan bagian atas. Untuk menghitung luas segitiga yang biru di atas ini adalah alas kali tinggi. Ini alasnya dan ini tingginya. Tinggi sudah ada, alas belum ada. Untuk menentukan alas pada segitiga biru ini, karena dia berbentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan saja papan triple Pythagoras. Ini induknya yang kuning. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Induk triple Pythagoras ini bukan hanya 4, tapi banyak. Kita hanya menuliskan 4, kemudian kita kembangkan. Cara mengembangkannya kita kali dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka akan kita dapat triple Pythagoras baru. Selain mengali dengan bilangan bulat, apabila juga dikali dengan pecahan, dia akan mendapatkan triple Pythagoras baru juga. Contoh, kita kali dengan setengah. 3 kali setengah, 1 setengah. 4 kali setengah, 2. 5 kali setengah, 2 setengah. Maka 1,5, 2, dan 2,5 juga merupakan triple Pythagoras. Hasil kembangan dari 3, 4, 5 setelah dikali setengah. Begitu juga dengan terakhir ini. 8 dikali setengah 4, 15 dikali setengah 7,5, 17 kali setengah 8,5, 4, 7,5 dan 8,5 adalah triple Pythagoras. Kita kembali ke sini, cara menggunakannya. Kalian lihat triple Pythagoras ini yang ada 2 setengah dan ada 2. Ini ada 2 setengah dan ada 2. Berarti tiada lain, sisi segitiga tersebut yang ketiga adalah 1,5. Berarti alasnya sudah bisa ditentukan. Alas sudah bisa ditentukan, maka luas sudah dapat dihitung. Luasnya bagian sini tinggal dikali 2, maka menjadilah luas layar perahu tersebut. Demikian pertemuan kita, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pokok bahasanya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.